pada Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul dan saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Pasang Surut Industri Gula. Kebijakan liberalis pada tahun 1870 mendorong perkebunan tebu dan lahirnya pabrik-pabrik penghasil gula milik swasta. Setelah era Republik, perkebunan dan pabrik gula diambil alih oleh negara. Pasang surut industri gula Indonesia tepat 147 tahun lalu, 9 April 1870. Undang-undang yang disebut sebagai UU Agraria lahir di India Belanda. Ia mengakhiri era tanam paksa. MC Rickleff dalam sejarah Indonesia modern menyebut lahirnya UU Agraria membuka Pulau Jawa bagi perusahaan swasta. Kebebasan dan keamanan pengusaha dijamin. Para pemodal asing diperkenankan menyewa lahan hingga 75 tahun dari pemerintah. Undang-undang yang lahir dalam semangat kapitalisme makin menumbuhkan sektor perkebunan, terutama komoditas primadona lantaran laku di pasar dunia, khususnya tebu. Teman-teman, perlu kita ketahui, pada masa tanam paksa 1830 hingga kebijakan awal liberal 1870, perkebunan tebu berkembang yang dibarengi produksi gula. GR naik ke dalam kaum tani dan budidaya tebu di Pulau Jawa abad ke-19. Dalam studinya ini, di Kerajaan Pekalongan pada tahun 1830 sampai 1870 mengungkapkan sebelum era sistem tanam paksa, kegiatan pengolahan tebu menjadi gula untuk pasar ekspor masih sangat terbatas. Pembuatan gula hanya dilakukan di perkebunan-perkebunan milik Tionghoa dan Belanda di Jawa Barat. Di antaranya bertebaran di sekitar Batavia dan Pulau Pasuruan. Liberalis hingga kejayaan itu perlahan semakin surut seiring perubahan peta ekonomi dunia serta kesadaran sosial dan politik di tanah air. Nasionalis perkebunan dan pabrik-pabrik gula terjadi. Kebun-kebun dan gula mulai diurus sendiri. Era pahit kebun tebu dan gula, bisnis gula sudah menjadi penggerak ekonomi Hindia Belanda. Dalam buku Ekonomi Indonesia 1800 sampai 2010. Dikutip dari Changing Economy in Indonesia, gula menjadi produk ekspor unggul setidaknya sejak awal era liberal 1874 hingga jelang Perang Dunia II. Pertama 1914, gula selalu peringkat teratas dari 9 komoditas ekspor lain seperti kopi, teh, rempah-rempah, tembakau, kopra, timah dan biji timah, minyak tanah dan karet. Penanaman tebu meluas secara besar-besaran hingga 1930. Pada masa depresi ekonomi 1930, penanaman tebu berkurang drastis. Dalam buku Industri dan Perdagangan Gula di Indonesia, di masa resesi dunia itu, semula kemampuan rata-rata produksi gula di Jawa 3 juta ton harus diturunkan menjadi 1,4 juta ton. Teman-teman, pada tahun 1931 terjadi kesepakatan perdagangan gula dunia atau disebut Khartoum Agreement, di mana para negara produsen gula harus mengurangi produksi gulanya. Konversi gula internasional atau International Sugar Conversion (ISC) mengatur tentang penetapan kuota ekspor gula di wilayah produsen gula. Nederlandse Indifferentie voor de Afzet van Suiker atau disingkat menjadi NIVAS pun dibentuk pada 1932. Pemerintah mengharuskan seluruh pabrik gula menjual hasil produksinya kepada NIVAS. Semua kegiatan gula diatur oleh NIVAS. Teman-teman, ini mengingatkan kita untuk kembali ke zaman VOC. Tidak sampai di situ saja. Gejolak berikutnya di masa penduduk Jepang pada tahun 1942 sampai 1945 yang membumi hanguskan pabrik-pabrik gula, membuat komoditas gula makin terpuruk. Pada awal kemerdekaan pabrik gula menyusut menjadi 49 dari 179 pabrik di Jawa. Pemerintah Republik pun membentuk badan penyelenggara perusahaan gula negara pada 1946 yang disusul kehadiran Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia atau PPRI. Maskapai ini khusus mengelola perusahaan gula bekas kerusuhan dan Mangkunegara
Pada periode ini, berbagai peraturan era kolonial yang sebelumnya memberatkan petani tebu, seperti sawah lahan, diperbaiki. Puncaknya pada Desember 1957 ketika pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, termasuk pabrik gula. Sepanjang kurun 1950, sektor-sektor modern ekonomi Indonesia masih dikuasai perusahaan-perusahaan Belanda, sehingga mengemuka desakan ke pemerintah mengurangi demonstrasi perusahaan Belanda dan mendorong munculnya pengusaha-pengusaha pribumi. Teman-teman, sedikitnya 205 perusahaan perkebunan dan pertanian yang dinasionalisasikan oleh pemerintah saat itu. Selain situasi politik nasional, menurunnya produktivitas lahan tebu karena kualitas lahan dan tenaga ahli Belanda yang pulang ke negaranya. Pada tahun 1955, kemampuan produksi kebun tebu hanya 8,96 ton per hektar. Padahal di masa jayanya sempat mencapai 14,79 ton per hektar. Persoalan sewa lahan yang tidak berpihak kepada petani sampai mencuat setelah era nasionalisasi. Petani menolak untuk mendukung produktivitas perkebunan tebu pada pabrik gula. Lalu di sini pemerintah memutar otak untuk mencapai solusi bagi sistem hasil antara pabrik dan petani tebu. Pernah berlaku tapi gagal. Buntutnya, untuk kali pertama Indonesia menjadi importir gula di akhir pemerintahan Soekarno pada tahun 1967. Indonesia mulai menjadi benar-benar pengimpor gula. Teman-teman, sebagai kaum muda yang bertalenta, marilah kita kembangkan industri gula di Indonesia. Baiklah, sekian pidato dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang.